Nah, dalam video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tugas dari masing-masing struktur kepengurusan MIL Hikmah tadi. Yang pertama mulai dari kepala sekolah, yaitu Bapak Haji Muhammad Zaid MPDI, memiliki beberapa deskripsi tugas. Yang pertama ada penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, kebutuhan, pengendalian informasi, dan pengembangan karir. Yang kedua, deskripsi tugas dari kepala sekolah ada penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, kebutuhan, pengendalian informasi, dan pengembangan karir. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, kebutuhan, pengendalian informasi, pengembangan karir, dan pendistribusian serta perpindahan lintas daerah provinsi. Itu juga tugas dari kepala sekolah. Yang keempat ada penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan, kebutuhan, pengendalian informasi, dan pengembangan karir. Yang kelima, fasilitas di bidang perencanaan, memfasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan. Yang keenam ada pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian informasi, dan pengembangan karir. Yang ketujuh ada penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru pendidikan dasar. Yang delapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru pendidikan dasar. Dan yang terakhir ada pelaksanaan usaha kestatusan direktorat. Nah, itu tugas dari kepala sekolah. Yang kedua ada humas atau TU, yaitu Ibu Mahanani. Tugas dari TU sendiri, yang pertama ada perencanaan administrasi, program, dan anggaran. Yang kedua koordinator administrasi ketatausahaan. Ketiga ada pengelolaan administrasi program. Yang keempat ada penyusunan laporan program dan anggaran. Dan yang terakhir ada pembinaan staf. Jadi untuk yang membina para staf pendidik itu adalah tugas dari humas ataupun tata usaha. Yang ketiga, siswaan atau BP, ada Bapak Ahmad Ansori. Apa saja tugasnya atau deskripsi tugasnya? Yang pertama, mengendalikan rencana dan program pengembangan kesiswaan. Yang kedua, mengendalikan dan membina pengelolaan kesiswaan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan. Empat, mengendalikan pelaksanaan program kegiatan. Kelima, mempersiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program. Yang keenam, mengendalikan dan membina organisasi kesiswaan. Yang ketujuh, mengendalikan proses mutasi siswa. Yang keempat, menyiapkan, mengelola, dan mengusulkan data siswa penerimaan bantuan. Yang ke-9, mengendalikan kegiatan siswa yang berkaitan dengan minat, bakat, dan kompetensi siswa. Yang ke-10, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. Jadi untuk di bagian kesiswaan yang mengurusi semua kebutuhan siswa itu adalah bidang kesiswaan atau BP tadi. Yang keempat ada wakakur atau wakil kurikulum, yang di sana diampu oleh Ibu Mbak Abul. Dan deskripsi tugasnya, yang pertama ada merancang bahan-bahan penyusunan kurikulum. Yang kedua merancang bahan-bahan penyusun kurikulum antar lokal juga. Lalu yang ketiga melakukan penyusunan pembinaan kurikulum SD. Yang keempat merancang bahan-bahan penyusun kalender pendidikan dan ketentuan jumlah yang belajar efektif dan standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SD. Melakukan pemantauan, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MIL Hikmah. Yang keenam, melakukan sosialisasi penilaian atau sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian di tingkat SD atau MI. Yang kedelapan, memproses pengajuan SK pengganti jasa atau SPTB atau SKHUN yang hilang atau rusak pada jenjang SD atau MI. Dan selanjutnya ada bagian sumber daya manusia, yaitu Ibu Rois Musbatul Hasanah. Apa saja deskripsi tugasnya? Yang pertama, menyusun program kerja tahunan atau action plan untuk semua pendidik di MIL Hikmah. Yang kedua, mengkoordinir penyusunan program kerja dan evaluasi. Yang ketiga, mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas wakil kepala sekolah dan staf kepala sekolahnya. Yang keempat, dengan wakil kepala sekolah dan staf membantu kepala sekolah dan menyusun RPP ataupun program pendapat kerja, program kerja sekolah, dan evaluasi program kerja tahunan. Selanjutnya, mengadakan koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan staf kepala sekolah lainnya untuk menganalisis kebutuhan berbagai komponen penunjang pelaksanaan iklan di sekolah. Yang keenam,
menganalisis hasil evaluasi pembelajaran secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengamatan. Yang ke-9, mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sekolah. Yang ke-10, memonitor pelaksanaan program nasional dan internasional serta program sekolahnya. Yang ke-11, mengajar minimal 12 jam pelajaran per minggu. 11, laporan berkala dan insiden tentang kegiatan perencanaan dan pengembangan sekolah. Selanjutnya ada di bidang sarana dan prasarana, yaitu 2G SPD. Tugasnya yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan sarana prasarana sekolah dan pendidikan layanan ujian pada sekolah dasar, melaksanakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang usaha didik, sarana prasarana dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar. Yang ketiga, melaksanakan fasilitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola. Selanjutnya ada guru atau tenaga pendidik, yaitu semua guru yang ada di MI Hikmah Utami memiliki deskripsi tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat atau menyusun program pembelajaran. Yang kedua, program tahunan, program semester, menyusun silabus atau RPP, menyusun rencana pelaksanaan pengajar, menetapkan kriteria pembahasan minimum atau KKM. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, menyusun alat penilaian, melaksanakan penilaian hasil belajar, membuat dan mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan analisis hasil belajar, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Kedua, melaksanakan kegiatan pembimbingan siswa dalam proses KBM. Yang kedua, membuat menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar, lalu melakukan inovasi kreatif juga. Itu melakukan salah satu tugas dari para pendidik di MI Hikmah. Ada juga melaksanakan tugas penerima jasa, melakukan pengembangan setiap bidang studi, membuat lembar kerja siswa, seperti itu. Itulah tugas dari para peserta. Selanjutnya yang terakhir, bagian dari struktur pengurusan MI Hikmah ada siswa atau peserta didik, yaitu terdiri di kelas 1 sampai kelas 6. Deskripsi tugas dari para siswa yaitu yang pertama belajar tentunya, yang kedua taat pada peraturan sekolah, yang ketiga patuh dan hormat pada bapak ibu guru, dan yang terakhir menjaga nama baik sekolah. Nah, mungkin itu